Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! 21 orang meninggal dunia akibat kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan gajah yang dilatih khusus untuk membantu membersihkan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Provinsi Aceh. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN meminta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Selamat datang di Kompas Petang. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Ibu-ibu yang lewat ini dikasihnya kami roti, kadang dikasihnya air. Itulah yang kami makan, kami minum. Kami sedih kali, kami ada sedikit, kami bagi-bagi. Kami bagi-bagi. Kalau ada air itu kami satu bulan bagi-bagi dua sama bapak. Baru selama 3 hari. Asal basah kangkungan, kadang nggak makan. Hari 14 hari baru mendarat dari 14 hari. iya dari terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardana mengucapkan terima kasih banyak, baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. TNI Angkatan Udara kembali melaksanakan airdrop untuk menyalurkan bantuan ke Kecamatan Bangka Jeren, Kabupaten Gayo Lues. Pesawat angkut CN-295 diterbangkan dari Lanut Suwondo, Medan. Setibanya di area drop zone, pesawat tersebut menerjunkan 90 helibox dengan total bobot 450 kg. Selain itu, saudara, satu pesawat C-130J Super Hercules juga dikerahkan untuk meningkatkan kapasitas pengiriman. Pesawat ini, saudara, berhasil menerjunkan bantuan dengan total muatan 5.500 kg. Secara keseluruhan, misi airdrop kali ini berhasil menyalurkan 5.950 kg bantuan logistik kepada warga di daerah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Personel kesehatan dari Brigif TP90 yaitu Yuda Giridanu dan juga Yon TP854 Dharma Kersaka Kodam Iskandar Muda menyalurkan obat-obatan ke wilayah yang terisolasi akibat banjir dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah dengan berjalan kaki. Akses menuju ke Desa Pameu dan juga Desa Lutjaya, Kecamatan Rusip Antara terputus setelah jalan penghubung tertutup longsor dan genangan air yang membuat warga masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan maupun pasokan obat-obatan. Sementara itu, saudara, warga dari 6 desa yang terisolasi pasca banjir bandang di Gayo Lues, Aceh harus menggunakan tali untuk menyeberang setelah jembatan hanyut dan juga badan jalan yang amblas. Warga 6 desa tersebut secara swadaya membangun jembatan tali sebagai jalur darurat untuk menyeberangi sungai.
Sementara itu saudara, untuk penyaluran logistik warga menggunakan rakit yang dibuat seadanya. Beberapa kecamatan, sebagian desanya masih belum bisa kita kunjungi karena memang akses menuju kecamatan tersebut putus total. Tetapi walaupun demikian, kami dari pemerintah Kabupaten Gayo Luas bersinergi dengan TNI dan Polri, Satpol PP dan semua relawan yang bergabung di dalam posko ini, kita tetap berupaya untuk mengantar bahan-bahan kebutuhan pokok saudara-saudara kita yang masih terkurung. Ya sini lah nak ya. Coba saja. Ya, coba. Mana Ibu tidur malam? Sama. Tadi di lantai ini, Bu. Pasca banjir bandang, satu keluarga di Gayo Luas terpaksa menempati bangunan tua bekas mes yang tidak layak huni, saudara. Ini pilihan satu-satunya sebab belum ada titik tenda pengungsian di wilayah rumahnya. Keluarga ini bertahan sambil berupaya menjangkau bantuan. Jadi salah satu daerah yang sulit diakses, korban banjir di Kabupaten Gayo Luas masih minim bantuan. Jalur darat yang berliku pun harus ditempuh. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gayo Luas dengan menumpangi mobil relawan yang akan menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Dari Malabo, saya berangkat dengan menumpang kendaraan relawan Aceh Barat. Untuk menuju ke Gayo Luas, jalur darat hingga hari ini hanya bisa melewati jalan lintas Babarot, Kabupaten Abdia, melewati pegunungan dengan tanjakan dan turunan yang sangat ekstrem. Ini bantuan sumbangan dari masyarakat yang kita salurkan ke Gayo Luas. Di sana terdampak bencana alam. Dan pagi ini kita bergerak melalui jalan Babarot, Abdia yang menembusi Kerangon, Kabupaten Gayo Luas. Beberapa kali kendaraan kami harus berhenti karena akses jalan yang berlumpur dan sulit dilalui. Tunggu. Sekarang saya berada di pegunungan masuk dalam kawasan Gayo Luas. Jalur ini adalah jalur salah satunya yang bisa diakses melalui Abdia Gayo Luas maupun arah sebaliknya. Malam pun tiba dan kami masih terus melanjutkan perjalanan demi bisa mengirim bantuan ke warga terdampak. Puluhan rumah yang rusak tertimbun banjir bandang jadi pemandangan yang sangat memilukan saat kami tiba di Gayo Luas. Setelah melewati jalan berlumpur dan jembatan yang ambruk, kami akhirnya tiba di posko pengungsian warga di Kecamatan Tongra, Gayo Luas. Lelah perjalanan yang panjang seketika hilang, terganti dengan senyum bahagia korban bencana saat menerima bantuan makanan yang kami bawa. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan gajah yang dilatih khusus untuk membantu membersihkan kayu gelondongan dan juga limbah kayu yang terbawa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Saudara, Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan gajah yang dilatih khusus untuk membantu membersihkan kayu gelondongan dan juga limbah kayu yang terbawa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. 2 pekan pasca banjir, 4 gajah Sumatera diterjunkan untuk membersihkan kayu yang terbawa banjir di Desa Munasahbi. Gajah-gajah itu dikerahkan dari Pusat Pelatihan Gajah Sare dalam misi 7 hari yang berlangsung hingga 14 Desember. Bersama pawangnya, petugas melalui medan berbahaya yang sulit dijangkau manusia dan juga alat berat di Kecamatan Murah II.
Dengan kekuatannya yang luar biasa, gajah-gajah itu membersihkan batang pohon dan mengangkut pasokan darurat penting bagi warga yang terputus dari bantuan. Desa Munasah, saudara, di Kabupaten Pidi Jaya termasuk dalam daerah yang paling parah dilanda banjir bandang. Memanfaatkan gajah untuk membantu bencana merupakan praktik lama di Aceh, terutama digunakan setelah tsunami dahsyat tahun 2004 lalu. Yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah, ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat, ya kan. Nah, itu sasaran kita gitu. Yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah, ya kan. Supaya hutan kita nggak rusak, satwa juga. Ya termasuk kita sendirilah, ya kan. Itu harapan saya. Usai mendapat sorotan publik karena meninggalkan wilayah saat bencana terjadi, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Tidak hanya kepada publik, Mirwan juga meminta maaf karena telah mengecewakan Presiden Prabowo Subianto. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permohonan maafnya karena telah berangkat umroh dan meninggalkan wilayahnya di tengah kondisi bencana. Dalam video permohonan maafnya, saudara, Mirwan mengakui jika tindakannya telah mengganggu stabilitas nasional dan telah mengecewakan banyak pihak termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan Pakar Otonomi Daerah sekaligus mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Johermansyah Johan menjelaskan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau mencopot kepala daerah yang telah dipilih lewat pilkada. Namun, pemberhentian kepala daerah dapat diajukan warga dengan mekanisme pemakzulan melalui DPRD. Dalam prosesnya, DPRD melakukan sejumlah mekanisme seperti interpelasi, hak angket hingga penyampaian pendapat sebelum kemudian dibawa ke Mahkamah Agung. Tapi Presiden tidak punya mandat untuk mencopot, memberhentikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang berhak memberhentikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat adalah rakyat sendiri yang memilihnya. Elected official yang memberhentikannya adalah rakyat yang memilihnya. Nah, dalam mekanisme sistem kita, rakyat itu bisa diwakili oleh DPRD untuk memberhentikan kepala daerah dalam proses impeachment atau pemakzulan. Saudara, di tengah kondisi Aceh, Sumut dan Sumbar yang masih membutuhkan bantuan lebih cepat dan juga merata, pemerintah kembali menegaskan belum membutuhkan bantuan dari asing. Sementara itu, Gubernur Aceh mengaku bantuan tim medis dari Malaysia akan terus bertambah hingga Rabu besok. Bencana ini sekali lagi, ya musibah menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Pemerintah Indonesia kembali tegaskan bencana di Sumatera belum membutuhkan bantuan asing. Menhan Syafri Samsudin menegaskan pemerintah masih mampu menangani bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara mandiri. Sementara terkait bantuan dari Tiongkok untuk mengevakuasi jenazah tertimbun lumpur di Aceh, Syafri bilang hal itu bersifat personal. Kami bagian daripada sistem yang penanggulangan bencana alam yang dipimpin oleh Presiden Prabowo kemarin. Kemudian beliau sudah mengambil
suatu evaluasi bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Ya, yang dari Cina itu untuk menemukan itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada mualim yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana. Menanggapi soal bantuan asing ke Aceh, Gubernur Muzakir Manak menyatakan tak akan mempersulit apabila ada bantuan internasional yang ingin masuk ke wilayahnya. Ia menambahkan, sudah ada relawan dan bantuan logistik yang datang dari Malaysia, kemudian dari China untuk membantu proses pencarian korban. Yang jelas, bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi terlalu semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Sebelumnya, Bupati Aceh Utara menerima bantuan medis berupa dokter hingga alat-alat kesehatan dari Blue Sky Rescue Malaysia. Bantuan itu senilai 1 juta ringgit Malaysia atau setara 4 miliar rupiah. Kita dari BSR Malaysia, kita datang untuk kemanusiaan dan kita bawa 2,000 kilo ubat bernilai lebih 1 juta ringgit untuk kemanusiaan ke Aceh. Salah satu negara yang sudah secara terbuka menyatakan siap membantu korban bencana di Sumatera, yakni Uni Emirat Arab. Kedutaan Besar UEA menyatakan bila dibutuhkan, negaranya akan jadi yang paling pertama bergerak. And we will always stand for, the request of Indonesia, provided that they say yes, it is open for international, efforts. We will be the first to respond. Sebelumnya, saat menghadiri perayaan ulang tahun Golkar di Istora Senayan, Presiden Prabowo percaya pemerintahannya sanggup menangani bencana banjir Sumatera tanpa bantuan pihak luar, meski sudah banyak tawaran. Ini, bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Sejumlah ahli memperkirakan tanpa adanya bantuan internasional, pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera diperkirakan bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bilang pasca bencana ada 6 tower milik PLN yang rusak dan juga hanyut. Ia mengaku pihaknya sudah mengangkut bahan baku tower dan juga kabel untuk mengembalikan pelayanan listrik di kawasan Aceh. Sehingga saat kunjungan Presiden Prabowo 2 hari lalu, pihaknya yakin 93% wilayah di Aceh sudah kembali teraliri listrik. Namun pada pelaksanaannya ada sejumlah kendala. Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia pun meminta maaf kepada korban terdampak bencana Aceh, Sumut dan juga Sumbar yang masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya
bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal mereka pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dan rangka kami memberikan informasi yang tidak akurat pada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Dalam hal ini kami menyampaikan pada Bapak Menteri SDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem listrik Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Nene Ama pamit. Salam sehat.